Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Awang, dalam pembahasan latihan-latihan soal UTBK, khususnya pada bagian tes potensi skolastik dan khususnya pada bagian kemampuan kuantitatif. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah share soal tentang kemampuan kuantitatif ya, ada sebanyak 16 soal, yaitu 16 soal itu pada tiap soal mencerminkan pada materi-materi yang mungkin bisa keluar dalam kemampuan kuantitatif di TPS. Di antaranya adalah tentang materi fungsi, materi himpunan, aljabar, bersama dengan persamaan garis, operasi bilangan, barisan bilangan, teori bilangan, dan garis bilangan. Ini muncul pada soal nomor 1 sampai 8 yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian nomor 9 sampai nomor 16 yaitu tentang bidang data, materi sosial, sampai pada grafik fungsi. Itu nanti muncul di soal nomor 9 sampai 16 pada latihan soal yang kemarin. Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa soal, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 8, bagaimana kaitannya dengan dasar-dasar materinya. Tentunya materi-materi ini itu tidak asing bagi kalian ya, karena ini sebenarnya adalah materi matematika dasar ya, matematika dasar, tapi bukan berarti ini materi matematika sekolah dasar ya, tapi matematika yang dasar sekali ya, yang digunakan untuk pembahasan soal-soal untuk masuk di perguruan tinggi. Sebelum itu, ada baiknya kita amati dulu capaian dari kalian ya. Jadi sebagian besar sudah mengerjakan 10 soal dengan benar. Ada yang hampir benar semua ya. Ada 4 orang, 15 soal betul. Tapi ada juga yang cuma betul satu saja. Satu orang, dua orang, satu orang juga yang betulnya 2 dan seterusnya. Tapi sebagian besar memang berada di tengah-tengah seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat capaian pada tiap nomor dan bagaimana tips dan trik mengerjakan soal-soal pada tiap nomor itu. Oke, kita akan beralih ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu tentang fungsi ya, dari materi fungsi. Sebenarnya kita memahami fungsi itu seperti apa pasti bisa menyelesaikan soal yang pertama. Kita lihat capaian pada soal yang pertama. Soal yang pertama, 45,1% sudah menjawab dengan benar. Yang lainnya masih salah. Sangat disayangkan karena ini soal yang sangat mudah, tapi banyak yang terjebak. Kurang dari 50% saja yang benar. Lebih dari 50% masih menjawab dengan salah. Bagaimana pembahasannya soal nomor 1 itu? Di antara tabel berikut ini yang menyatakan Y sebagai fungsi X adalah, ini kita disuruh mendefinisikan, menentukan pilihan-pilihan ini itu termasuk fungsi atau tidak ya. Ini bisa kita pahami dulu, fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Kalau di sini dari X ke Y gitu ya, di mana setiap X anggota A dipasangkan dengan satu dan hanya satu. Berarti cuma satu pasangannya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, di pasangannya dari X di anggota A itu adalah Y di B. Satu dan hanya satu. Kita lihat pilihan A. Adakah anggota X yang mempunyai pasangan double? Nah, gambarnya seperti itu. Adakah yang seperti itu? 3, 1, min 4, 0, 0, min 4, min 3, 2, 3, min 1. Kita lihat, ternyata kita menemukan 3 ini ya. 3 ke 1 dan 3 ke min 1. Berarti 3 itu punya pasangan yang berbeda. Ya, 1 dan satunya adalah min 1. Maka ini tidak bisa kita sebut sebagai fungsi, karena 3 dipasangkan dengan 2 anggota Y. Seperti itu. Kemudian pilihan yang B. Min 2 ke 4, min 1 ke 2, min 1 ke 1. Nah, ini juga kita dapatkan.
anggota dari X yang mempunyai pasangan yang berbeda. Seperti ini. Berarti ini juga bukan fungsi. Yang bagian C ya, pilihan C. Min 2 ke 2, 0 ke 2, 1 ke 1, min 1 ke 2, 0 ke 1. Nah, ini kita dapatkan anggota X yang punya dua pasangan, yaitu 2 dan 1. Kemudian ke D, min 4 ke 2, min 1 ke 2, 3, 1, 1, 2, 5, 1. Ini semuanya mempunyai pasangan yang tepat 1. Maka ini mungkin jadi jawaban. Kita cek dulu yang E. Min 2, min 3, min 1, 2, 2, 1, min 1, min 1, min 2, 3. Nah, ketemu nih, min 2 dan min 2. Pasangannya berbeda, yang satu min 3, yang satu 3. Berarti ini juga bukan fungsi. Berarti memang jawabannya adalah D. Itu soal nomor 1. Jadi mohon dipahami bagaimana fungsi itu. Bisa saja nanti pertanyaan tentang fungsi korespondensi 1-1 dan seterusnya. Itu untuk soal nomor 1 pada tipe-tipe soal dengan materi tentang fungsi. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang himpunan ya. Himpunan. Bagaimana capaiannya? Soal nomor 2 hampir 62% menjawab dengan benar. Yang lain masih ada yang salah sedikit-sedikit. Mungkin ada lupa pada bagaimana cara mengerjakan soal-soal himpunan. Padahal ini adalah materi-materi SMP ya, himpunan. Kita akan coba memahami apa yang perlu dipahami dari materi himpunan. Yang pertama adalah tentang prinsip gabungan atau union. Misalkan saya punya himpunan seperti ini, himpunan A, himpunan B, A union B, itu ya semuanya. Nah, saya arsir saja semuanya ini. Ini semuanya. Bagaimana jika yang ada ketemu seperti ini? Himpunan A dan B hanya di bagian sini saja yang diarsir, maka ini yang namanya A iris B. A iris B. Kemudian ada juga pengurangan himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan A diarsir seperti ini ya. Diarsir seperti ini. Di bagian sini sama ini tidak diarsir. Ini namakan A, tapi tertutup oleh B atau A kurang B. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan soal nomor 2? Kita kerjakan tahap demi tahap. Kita kerjakan soal A dan B dulu, atau himpunan A dan B dulu. Himpunan A, himpunan B. Himpunan A sebenarnya diarsir semuanya, tapi tertutup oleh B ya. Sebenarnya seperti ini. Ini kita namakan A dikurang B. Nah, kemudian ada satu himpunan lagi, yaitu himpunan C. Nah, himpunan C ini semuanya diarsir. Nah, semua diarsir. Kalau semua diarsir seperti ini, tidak ada efeknya sama yang sebelumnya. Ini kita namakan gabungan. Nah, seperti ini. C gabung A min B, atau A min B gabung C. Nah, ini yang benar ya. Di prinsipnya adalah mengetahui dasar-dasar ini di union, irisan, sama pengurangan himpunan. Itu soal nomor 2. Kita akan lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang aljabar ya. Tentang aljabar, apakah ada yang masih salah nomor 3 ya? 60, hampir 61 ya, 60,5% sudah benar, ada yang masih salah. Mungkin lupa dengan mengalihkan min mungkin ya. Ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat saja bagaimana kita membahasnya. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3, ini merupakan syarat terdefinisinya pecahan yang pertama dan pecahan aljabar yang kedua gitu ya. Maka kalau kita disuruh mencari hasil kali dari dua pecahan aljabar ini, tinggal kita kalikan saja ya. 9 min X kuadrat dibagi
2 min 2x kalikan dengan 2x min 2 dibagi x plus 3. Ini kita bisa uraikan 9 min x kuadrat adalah 3 min x 3 plus x. Lanjut, 2 min 2x supaya ada kesamaan dengan yang ini ya. Ini kan mirip ya. Maka ini kita buat yang atas saja yang kita ganti lah ya. 2x min 2 ini kita buat min dari ya. Supaya jadi 2x min 2 maka min 2 nya ini min 2. Bisa saya tuliskan seperti ini. Kalau saya kembalikan min kali 2 min 2 min kali min 2x berarti plus 2x. Berarti ini sudah benar. Kemudian yang bawah adalah x plus 3. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Tinggal 3 min x kali min. Sehingga ini bisa kita tulis x min 3. Artinya kebalikan dari 3 min x adalah x min 3 karena ada minnya ini. Ini jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Soal nomor 3 tentang aljabar. Tentunya nanti butuh yang namanya lihai dalam coret-coret atau memfaktorkan dan lain-lain. Tentunya itu yang dibutuhkan dalam soal-soal aljabar. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang persamaan dan pertidaksamaan garis ya. Kita ingat pada materi program linear ini pasti sering digunakan ya. Semoga kalian semua ingat pada materi program linear ya. Jadi intinya gini. Oh, kita lihat dulu capaiannya ya. Capaian soal nomor 4. Hampir 67% ya, 66,5%. Sudah benar, yang lain masih salah, mungkin kebalik-balik mungkin. Oke, bagaimana kita mengerjakannya? Intinya cukup mudah. Kalau kita ketemu dengan sebuah persamaan garis seperti ini A, ini B, maka persamaan garis ini bisa kita tulis AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, jika ternyata ini A, ini B, ini Y, ini X, ternyata ini adalah arsiran, maka kita cukup menggunakan rumus AX plus BY kurang dari A kali B. Kalau berada di bawah kiri seperti ini. Kalau di sebelah kanan, berarti kita lebih dari. Karena ini garis lurus, maka ada sama dengannya. Nah, berbeda dengan yang di soal. Di sini ada 3, kita anggap A. Ya. Berarti 3X tambah 5, ini kita anggap sebagai B. Berarti BY tambah 5Y. Berada di bawah, maka kurang. Dan ini bukan garis lurus, tetapi garis putus-putus, maka tanpa sama dengan. Kemudian yang terakhir di sini ada 3 A atau A kali B, berarti 3 kali 5, berarti 15. Ya, ini bisa kita buat ke ruas kiri, yang menjadi 3X plus 5Y kurangi 15 kurang dari 0. Nah, seperti ini jawabannya adalah A. Soal nomor 4 cukup mudah. Soal nomor 5, soal tentang operasi himpunannya. Operasi-operasi yang didefinisikan seperti ini biasanya harus cermat dalam mendefinisikan atau memaknai definisi dari operasi-operasi yang tidak dikenali. Contohnya, operasi yang bulat seperti ini. Nah, bagaimana kalian memahami operasi bulat seperti ini? Apakah sudah betul semuanya? Kita cek pada capaian soal nomor 5. Soal nomor 5 hampir 81 ya, bahkan 81% lebih. Ini menjawab dengan benar. Pilihannya sudah benar. Yang lainnya masih ada yang salah, mungkin salah hitung ya. Kita maknai dulu. A bunder B sama dengan B min A plus 4. Nah, 2 bunder, 3 bunder 1. Yang kita kerjakan dulu adalah 3 bunder 1. Definisinya A bunder B sama dengan B
ini sebagai A, ini sebagai B. Sehingga ini bisa kita tulis B1, B lagi ini 1 min A, A-nya adalah 3 tambah 4 sama dengan 1 min 3 adalah min 2 tambah 4 adalah 2, sehingga ini hasilnya 1 kali 2 adalah 2. Kemudian selanjutnya adalah 2 bundar 3 bundar 1. Ini soal versi lengkapnya. 2 bundar 3 bundar 1 kita sudah dapat hasilnya adalah 2. Nah, ini bisa kita hapus saja kurungnya. Nah, A-nya 2, B-nya 2, sehingga di sini langsung kita tulis 2, B-nya 2, kurangi A-nya adalah 2, tambah 4. Hasilnya adalah 2 kali 4, sama dengan 8. Ini jawabannya yang benar. Soal nomor 5 selesai. Dan kita bahas soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang barisan bilangan. Jadi perlu yang perlu dihafalkan dari barisan bilangan itu lumayan banyak, tapi pastinya sudah biasa kalian kerjakan karena dari SMP juga sudah ada barisan bilangan. Contohnya barisan bilangan yang sering keluar adalah barisan aritmetik, geometri, maupun barisan-barisan bilangan yang bisa berulang seperti ini. Nah, ini barisan bilangan yang bisa berulang dan membutuhkan suku-suku yang sudah definisikan di tingkatan yang lebih kecil. Contohnya ya, ketika mencari Cn plus 2, maka dibutuhkan Cn sama Cn plus 1. Berarti misalkan ini C3, maka butuh C1 dan C2. Kalau mau cari C100, maka butuh C99 dan C98, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana kita mengerjakan soal nomor 6? Apakah kalian mengerjakan dengan betul semua soal nomor 6? Kita lihat soal nomor 6, 45,5% sudah betul. Selain itu masih banyak yang salah. Mungkin salah memaknai dari definisi barisan bilangan ini ya. Oke, kita bahas. Untuk setiap bilangan asli n, nilai C2 adalah yang diketahui C3 sama C5. Yang pengen dicari tahu adalah C2. Nah, tidak ada C1, tidak ada C0, maka kita mengerjakannya dari atas dulu. Ada C5 di sini. Kalau ada C5 berarti supaya n plus 2 ini jadi 5, maka n-nya adalah 3. Kita misalkan dulu. Misal n sama dengan 3. Maka 3 kali C n plus 2, 3 plus 2 adalah 5, sama dengan C3 kurangi n plus 1, berarti C4. C5 sudah diketahui, yaitu 3 kali C5 adalah min 2, sama dengan C3 adalah 1 dikurangi dengan C4 yang akan kita cari tahu. Tapi itu belum final mencari tahunya, karena kita akan mencari tahu C2. Tapi sementara C4 dulu kita rumuskan. 3 kali min 2, min 6, sama dengan 1 kurangi C4. Kita pindah ruas. C4, min C4 dari sini dari C4 ya. 1 tetap, min 6 pindah jadi plus 6, sehingga sini adalah 7. C4-nya 7. Selanjutnya, supaya dapat C2, kita turunkan n-nya. Misal n sama dengan 2, maka 3 kali C n plus 2, 2 tambah 2, 4, sama dengan C, n-nya adalah 2, min C, n plus 1 adalah 3. Nah, dari sini mungkin bisa ketemu C2-nya. 3 kali C4, 3 kali 7 ya, sama dengan C2, kita mau cari tahu, kurangi C3 adalah
1. 3 kali 7 adalah 21 sama dengan C2 kurangi 1. Nah, kelihatan nih, C2-nya sama dengan 21, minus 1 pindah bawah jadi plus 1. Sehingga C2-nya sama dengan 21 tambah 1, 22. Ini jawaban yang benar untuk soal nomor 6. Oke, itu ya. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang teori bilangan. Teori bilangan itu kita diminta untuk mempelajari karakteristik dari bilangan-bilangan. Contohnya kalau di soal ini adalah kita mengenali bilangan ganjil dan bilangan genap. Mungkin ada beberapa teorema lain dalam teori bilangan, tapi kali ini kita akan bahas tentang ganjil sama genap terlebih dahulu. Oke, apakah ciri bilangan yang genap? Genap itu jika bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk 2K itu pasti bilangan genap. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6. 6 bilangan genap. Meskipun 2 kali 3, 3 bilangan ganjil. Nah, berarti kalau 2 kali sesuatu sama dengan genap, pasti itu nanti bisa ada efeknya, yaitu apa? Ketika bilangan genap dikurangi 1, maka pasti jadi bilangan ganjil. Contohnya 4 kurangi 1 sama dengan 3. Sehingga bilangan ganjil bisa kita nyatakan juga dengan 2K-1. Ada kalanya orang-orang juga menuliskan 2K plus 1 ya, tapi pada pembahasan soal kali ini kita akan bahas dengan menggunakan 2K-1. Nah, kita uji dulu fakta-faktanya. Tapi sebelum kita uji faktanya, kita lihat dulu soal nomor 7 capaian dari kalian itu seberapa ya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 itu 72,8% sudah betul. Nah, pertanda bagus meskipun ada beberapa yang masih salah ya. Soal nomor 7 untuk fakta yang pertama. 2n kuadrat plus 2n kurangi 1. Apakah benar itu ganjil? Kita perlu menyelidiki dengan menggunakan aljabar, kemudian kita cocokkan dengan sifat bilangan. 2n kuadrat plus 2n min 1. Dapatkah kita membuat dalam bentuk 2k atau 2k min 1? Berarti kita perlu mengeluarkan 2-nya. N kuadrat plus n. Ini 2n kuadrat plus 2 kali n 2n. Yang belum ditulis adalah min 1. Dengan begitu, ini bisa kita ganti menjadi K. Di bilangan ini, bilangan terserah ya, N kuadrat plus N. Bisa kita nyatakan dalam bentuk K. Sehingga ini menjadi 2K min 1. Berarti fakta pertama adalah bilangan ganjil. Nah, ini benar. Jadi kalau begitu, bisa saja jawabannya A, bisa saja jawabannya B, bisa juga jawabannya E. Kita mau selidiki semuanya aja lah. Soal nomor 2 atau fakta nomor 2. N-1 dikuadratkan tambah N. Apakah itu benar? N-1 dikuadratkan tambah N. Kita uraikan dulu. N-1, N kuadrat min 2N plus 1 plus N. Sama dengan N kuadrat min 2N plus N adalah min N tambah 1. Nah, ini susah untuk dinyatakan dalam bentuk genap atau ganjil. Tapi kita punya trik ya. Kalau bisa difaktorkan, faktorkan saja. Oh, ternyata ini bisa difaktorkan, itu N kali N min 1. N kali N kuadrat, N kali min 1, min N. Yang belum kita tulis adalah plus 1. Kita ingat, N kali N min 1 itu seperti dua bilangan yang berurutan. Contohnya, 4 dengan 3. 4 dengan 3 ya, 4-nya N, 3-nya N min 1. 10 dengan 9. Kita amati dua perkalian seperti itu ya, berurutan. Dua perkalian bilangan yang perkalian dua bilangan yang berurutan, pasti hasilnya 3 kali 4, 12, genap.
9 kali 10, 90, genap, dan seterusnya. Sehingga dua bilangan berurutan kalau dikalikan pasti hasilnya adalah genap. Bilangan genap tambah 1, contohnya 2 tambah 1 pasti jadi ganjil. Berarti ini secara umum genap tambah 1 adalah ganjil. Berarti fakta nomor 2 salah. Fakta nomor 3 kita mau cek. Fakta nomor 3 di bawah saja. 4n kuadrat min 2n. Kita keluarkan 2. Ini 2n kuadrat. Kemudian ini n ya. 2 kali 2n kuadrat, 4n kuadrat, 2 kali min n, min 2n. Ini bisa kita ganti menjadi k. Sehingga 2 kali k. 2k pasti dia genap. Nah, seperti itu. Nomor 1 betul. Fakta 2 salah. Fakta 3 betul. Kita tinggal mencari tahu fakta nomor 4 itu betul atau salah. 2n min 1 itu pasti bilangan ganjil ya, ganjil ya. Nah, bilangan ganjil. Kemudian ketika 2n min 1 ini dikuadratkan, ini menjadi bilangan yang seperti apa ya? Contohnya, bilangan ganjil 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. 9 dikuadratkan, bilangan ganjil, 9 bilangan ganjil dikuadratkan adalah 81. Jadi bilangan ganjil kalau dikuadratkan pasti hasilnya adalah ganjil juga. Nah, ini berarti ini jawabannya ganjil. Apakah fakta 4 benar? Ternyata salah. Kalau begitu, yang benar adalah fakta nomor 1 dan nomor 3. 1 dan 3 saja yang benar. Soal nomor 7 seperti itu jawabannya. Soal nomor 8, soal yang terakhir pada sesi ini adalah seperti ini ya. Ini tentang garis bilangan. Garis bilangan biasanya kita mengamati sifat-sifat bilangan. Pada garis bilangan sebelah kirinya berarti kurang dari, sebelah kanannya berarti lebih dari. Kita amati dulu. Posisi pecahan A per 4 di sebelah kiri pecahan 5 per B. Sebelah kiri berarti kurang dari 5 per B. Dengan A dan B positif, karena A dan B positif, pasti kita tidak usah pusing-pusing ya, langsung kali silang saja. A kali B kurang dari 4 kali 5, 20. Sehingga ketika kita lihat tabel ini ya, kita lihat tabel ini ya, AB itu kurang dari 20. Sementara P 21. Contohnya kalau AB kurang dari 20 itu 15. Apakah 21 dan 15 itu sama? Tentu tidak. Pasti 21 lebih dari 15. Sehingga ketika kita mengambil contoh seperti itu, kita akan ketemu dengan P sama dengan 21, Q sama dengan AB, sementara AB-nya adalah kurang dari 20. Dari sini pasti akan dapat kesimpulan P itu pasti lebih dari Q. Karena P-nya 21, Q-nya adalah kurang dari 20. Sehingga jawabannya adalah A. Apakah kalian banyak yang benar atau yang salah? Kita lihat soal 8, ternyata banyak yang benar, 54,3%. Tapi masih ada yang salah nih. Merasa dirinya, yang merasa soal ini menjebak, ya, tidak ada jawabannya. Ternyata ada jawabannya, yaitu A. Seperti itu, soal nomor 8 sudah kita bahas. Soal nomor 1 sampai nomor 8 sudah selesai kita bahas. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pembahasan soal nomor 9 sampai 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.